Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Ya, gimana kabarnya ini, Bu Fia? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, kita akan searching sebentar ya, Bu Fia. Baik, baik apa ini yang ingin diobrolkan siang ini, Bu Fia? Baik, Pak. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu sama Pak Eko ya dalam coaching hari ini. Saya sedikit ada permasalahan ini, Pak, di sekolah. Kebetulan kemarin setelah saya melakukan penilaian, ternyata nilai-nilai anak-anak PTS itu anak yang saya ajar banyak nilainya yang di bawah KKM ini, Pak. Jadi ini sangat membuat saya merasa down dan kecewa. Oh, begitu ya permasalahannya ya, Bu. Mungkin mungkin ini Ibu ada pendapat saya ini mungkin bagi ibunya sendiri bagaimana ini? Iya Pak, terima kasih. Saya pengennya hari ini ada sedikit pencerahan ini Pak, atau solusi atau bagaimana, karena saya merasa ini adalah masalah sulit sekali buat saya. Kenapa kok hasil yang saya harapkan tidak sesuai dengan yang saya harapkan, nilai-nilainya anak-anak itu kok jelek Pak. Oh, begitu ya. Mungkin begini, Ibu mungkin dengan adanya hal ini, Ibu bisa mungkin ulangan hariannya itu anak-anak itu kira-kira dengan adanya Ibu yang ceritakan permasalahan tadi, apakah sebelumnya pernah nilai anak itu di bawah KKM semakin banyak atau bagaimana Ibu? Oh, kalau karena saya merasa di sini ulangan hariannya itu biasanya nilainya bagus, Pak. Jadi saya penasaran ini, kenapa sih anak-anak saya kok jadi nilainya di bawah KKM? Padahal pada saat pembelajaran kita melakukan refleksi, pembelajaran pun mereka sudah memahami tentang materinya. Terus pada saat ulangan harian pun mereka mendapatkan nilai yang bagus. Gitu ya. Mungkin jadi Ibu merasa down atau kecewa ya karena nilai PTS anak-anak di bawah KKM ya Bu. Dan mungkin bagi Ibu tahu kira-kira apa yang menyebabkan ini terjadi? Mungkin hal-hal yang Ibu mungkin ada ya saran dari Ibu sendiri mungkin ada Ibu apa Ibu? Iya, Pak, saya karena saya merasa down dan merasa kecewa, hasil saya merasa penasaran, Pak. Kenapa sih anak-anak yang sudah saya ajar kok mendapatkan nilai yang jelek ataupun di bawah KKM? Akhirnya saya berusaha untuk bertanya kepada murid-murid saya. Kita sekaligus refleksi untuk kegiatan PTS kemarin dan ternyata mereka itu bercerita, Pak, kalau pada saat PTS itu berbarengan dengan ada lomba-lomba atau OSN, ada beberapa anak-anak yang memang sudah terbiasa mengikuti lomba, akhirnya mereka mendapatkan tugas untuk mengikuti lomba tersebut dan mereka tidak mempersiapkan untuk belajar sehingga nilai-nilai mereka menjadi turun. Seperti itu sih kata murid-murid saya, Pak. Oh, mungkin jadi itu penyebabnya, Bu. Apa Ibu sebelumnya punya trik untuk mengantisipasi nilai-nilai mereka supaya baik, bagus, sesuai dengan nilai KKM atau selalu di atas KKM, Ibu? Oh iya, kalau saya sudah terbiasa sih Pak menggunakan trik, sebelum kita PTS sebenarnya saya sudah mengupas tuntas tentang kisi-kisi, soal-soal PTS itu sendiri. Pada saat membahas, anak-anak pun sudah memahami. Namun demikian kan saya tidak tahu kalau pada saat pembelajaran atau pada saat mendekati hari H PTS itu anak-anak juga terpecah karena mereka berpikir untuk masuk memenuhi lomba itu, masuk mewakili sekolah dalam lomba-lomba sekolah dan mengikuti PTS sehingga seperti itu. Oh, jadi begitu ya Bu, permasalahannya. Jadi Ibu yang hadapi adalah nilai PTS anak-anak, ya, dan di situ tidak sesuai dengan harapan Ibu. Padahal Ibu kan sudah merasa memberikan pembelajaran dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin, ya, sehingga
bagi anak-anak itu ya karena anak-anak Ibu ya zamannya kayak SMP kan sudah masih labil sehingga itu mungkin kurang mengena bagi anak-anak sendiri sehingga perlu adanya pembinaan ya secara langsung lagi ya begitu ya Bu. Iya, Pak. Oke, berarti yang jelas ini lalu rencana ke depan Ibu kepinginnya apa Ibu dengan adanya anak-anak seperti ini dan Ibu mendapatkan nilai yang ada yang bagus dan mungkin yang tidak. Tapi saya inginkan Ibu kan menginginkan untuk yang bagus ya Bu. Iya, Pak. Kalau dari saya sendiri, karena ini PTS sudah selesai, saya berencana karena pengalaman kemarin ya mungkin persiapan saya adalah mendekati hari PTS mungkin ini akan saya ubah Pak rencananya, saya akan memberikan pembelajaran atau latihan-latihan soal itu jauh-jauh hari sebelum pada saat mau PTS. Fokus kita kan setelah PTS itu pas penilaian akhir semester, jadi mulai dari setelah PTS ini saya ingin anak-anak itu banyak berlatih soal-soal sehingga mereka sudah terbiasa untuk menjawab soal-soal baru dan saya juga akan selalu mengingatkan anak-anak untuk manajemen waktu di sini agar mereka juga bisa memanajemen waktu antara kegiatan mungkin eskul atau lomba tapi mereka juga punya tanggung jawab untuk belajar. Seperti itu sih kalau rencana saya ke depan. Serta mungkin ditambahkan dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan bakat atau minat anak itu tersebut, sesuai dengan mungkin RPP berdiferensiasi ya Pak. Jadi di sini kan mungkin modelnya kan sekarang udah, teknologi, jadi anak-anak juga bisa lebih baik lagi nantinya. Baik Bu, jadi ada 3 langkah yang Ibu tadi ambil yaitu ya, itu intens, memberikan latihan, soal bervariasi, atau mungkin membuat RPP ya, dan juga sesuai dengan berdiferensiasi, serta memantau siswa agar dengan adanya manajemen waktu, ya manajemen waktunya di sini untuk belajarnya sehingga Ibu ya begitu antusias dan memberikan suatu bimbingan-bimbingan kepada siswa sehingga nanti kepingin dengan adanya siswanya itu memberikan nilai yang terbaik dan terbagus. Begitu ya Bu ya? Iya Pak. Ya, jadi mungkin Eee apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini nanti untuk kedepannya atau ini melangkahnya Ibu? Iya, dari rencana yang saya inginkan itu, saya berkomitmen untuk mencari sumber-sumber pembelajaran atau mungkin, banyak referensi yang nantinya akan saya jadikan sebagai latihan-latihan soal itu sendiri, Pak. Serta juga membuat pembelajaran yang interaktif dan inovatif dari RPP berdiferensiasi itu sendiri dan tidak kalah penting juga untuk manajemen waktu, karena anak-anak sekarang ini banyak sekali yang lupa terkadang untuk memanajemen waktu mereka dalam hal belajar. Seperti itu sih Pak komitmen saya. Oh, alhamdulillah. Berarti Ibu kan sudah memberikan suatu hal saran tadi permasalahan itu sehingga Ibu sudah mendapatkan solusi mungkin bagaimana perasaan Ibu sekarang yang Ibu hadapi setelah kita ketemu untuk mungkin sebagai bahan itu bagi Ibu sendiri itu bagaimana mungkin dengan adanya mungkin kita ketemu ya di siang hari ini Iya. gitu. Baik Pak, alhamdulillah sekali saya sudah merasa lega ini dengan adanya coaching ini atau obrolan dengan Pak Eko. Akhirnya saya bisa menemukan kira-kira nantinya ke depan saya bagaimana. Jadi saya pun tidak meratapi kekecewaan yang kemarin, tapi saya untuk bersemangat untuk yang nantinya ke depan. Terima kasih Pak Eko. Iya, iya Bu, sama-sama. Yang jelas semangat selalu Ibu ya, semangat selalu untuk demi anak-anak kita, peserta didik kita, sehingga dengan adanya mencerdaskan anak bangsa, Ibu nanti kan mempunyai suatu etikat yang baik, komitmen yang baik demi SMP panjenengan yaitu SMP 2 Sraging ya Bu, nggih Kabupaten Pekalongan nggih. Iya Pak. Semoga memang, ikhtiar kita itu nanti berbuah kepada anak-anak kita semua agar mereka Amin, mendapatkan amin, nilai dan prestasi yang bagus. Terima kasih Pak Eko, sampai amin. jumpa. Iya, begitu aja Assalamualaikum Bu ya. warahmatullahi wabarakatuh.